Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabnya halaman 4 sampai kepada al-waliyu fin nikahi wa haqqul awliyai bitazwiji. Halaman 4 bacaannya al-waliyu fin nikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waliyu fin nikahi wa haqqul أوليائي بالتزويج أولى الأولياء وأحقهم بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفلا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن سفلا ثم عم الأبي ثم ابنه وإن سفلا ثم عم الجد ثم ابنه وإن سفلا ثم أبي الجد ثم ابنه وإن سفلا وهكذا
على هذا الترتيب في سائر العصبات ويقدم الشقيق منهم على من كان لأب فإذا لم يوجد أحد من عصابة النسب فالمعتق وعصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم أو نائبه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الولي في النكاح وأحق الأولياء بالتزويج. ولي nikah wa ahqqul awliya'i bitazwiji, dan wali yang paling berhak untuk menikahkan. Aulal awliya'i wa ahaqquhum bitazwiji, wali yang paling utama dan yang paling berhak untuk menikahkan, untuk mengawinkan. Al-abu, yang pertama ayah. Jadi wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, wali yang paling berhak untuk mengawinkan, yang pertama adalah al-abu, seorang ayah. Ayah dulu, ayah nggak ada, kemudian baru thummal jaddu, abul abi, kemudian kakek, bapak dari bapak, wa in ala, dan seterusnya ke atas. Jadi yang pertama, wali yang paling utama dan wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang wanita, seorang perempuan, atau mengawinkan seorang wanita, seorang perempuan. Wali yang pertama adalah seorang ayah atau bapak. Bapak dulu, ayah dulu. Kalau kemudian ayahnya udah nggak ada, udah meninggal dunia, bapaknya udah nggak ada, udah meninggal dunia, baru walinya itu yang paling utama, yang paling berhak untuk menikahkan adalah al-jaddu atau abul abi, kakek, bapaknya bapak, ayahnya ayah, wa in ala, dan seterusnya ke atas. Kalau kakek nggak ada, kakek udah meninggal dunia, berarti ke atas, di atas kakek itu. Jadi ayah dulu yang pertama, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, untuk mengawinkan. Yang pertama tadi siapa? Ayah atau bapak. Kemudian kalau ayahnya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, yang kedua tadi siapa? Kakek, yang disebut dengan abul abi, dan seterusnya ke atas. Kalau sudah sampai atas nggak ada, baru berpindah yang ketiga, thummal akhus syaqiqu, kemudian saudara laki-laki sekandung. Jadi urutannya demikian. Urutannya yang pertama adalah al-abu, yang pertama adalah ayah, yang pertama adalah bapak. Wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, untuk mengawinkan, yang pertama adalah ayah atau bapak. Kemudian apabila ayahnya meninggal dunia, apabila bapaknya meninggal dunia, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, yang kedua tadi siapa? Kakek. Jadi kalau bapak udah nggak ada, bapak meninggal dunia, ayah meninggal dunia, wali yang kedua yang paling utama, yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah kakek, bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas. Kalau seandainya kakeknya nggak ada,
dan seterusnya tidak ada sama sekali, sudah meninggal dunia seluruhnya. Baru yang ketiga, wali yang paling berhak, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan. Yang ketiga adalah saudara laki-laki sekandung, al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Jadi itu urutannya. Yang pertama, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, untuk mengawinkan adalah tadi yang pertama siapa? Ayah. Kalau ayah meninggal dunia, bapak meninggal dunia. Yang kedua tadi siapa? Kakek. Bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Sudah ke atas sama sekali tidak ada, baru berpindah. Yang ketiga, kalau seandainya seterusnya ke atas tidak ada, baru berpindah. Wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan tadi adalah yang ketiga, al-akhus syaqiq, atau saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian yang keempat, tsummal akhu li abin. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Yang keempat, saudara laki-laki sebapak. Jadi wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, yang pertama adalah ayah atau bapak. Ayah, bapak tidak ada, meninggal dunia, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah kakek atau bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, kalau seandainya kakek tidak ada dan seterusnya ke atas tidak ada, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, tadi siapa yang ketiga? Saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang keempat, apabila saudara laki-laki sekandung tidak ada, meninggal dunia, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, yang keempat tadi siapa? Saudara laki-laki yang sebapak itu. Jadi nggak langsung berpindah kewalian itu langsung ke saudara laki-laki yang sekandung, tidak. Urutannya pertama bapak dulu, bapak meninggal dunia, kemudian berpindah kepada seorang kakek, terus ke atas nggak ada, udah meninggal semua, baru berpindah kewaliannya tersebut berpindah kepada saudara laki-laki yang sekandung. Saudara laki-laki yang sekandung nggak ada, sudah meninggal dunia, maka kewaliannya berpindah kepada siapa tadi yang keempat? Saudara laki-laki yang sebapak. Jelas ya? Kemudian thumma ibnul akhi syaqiqi. Kemudian yang kelima, kalau saudara laki-laki yang sebapak meninggal dunia, tidak ada, meninggal dunia, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, mengawinkan adalah ibnul akhi syaqiqi, keponakan laki-laki saudara laki-laki sekandung. Yang keberapa itu? Yang kelima. Yang pertama bapak meninggal, kakek. Kemudian yang ketiga, kakek meninggal terusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki sekandung meninggal dunia, kewalian berpindah kepada saudara laki-laki sebapak. Yang kelima, kemudian wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ibnul akhi syaqiqi, keponakan laki-laki saudara laki-laki yang sekandung. Kita punya saudara laki-laki sekandung, dia punya anak laki-laki. Kalau seandainya semua di atas tidak ada, empat wali yang sebelumnya tidak ada, baru berpindah kewalian. Yang paling berhak, yang paling utama untuk menikahkan seorang perempuan adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Jadi pertama, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah seorang bapak, seorang ayah. Seorang bapak meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, maka wali yang paling berhak, yang paling utama untuk menikahkan adalah seorang kakek dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, seorang kakek meninggal dunia dan seterusnya ke atas, maka kewalian berhak untuk menikahkan, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan berpindah kepada siapa yang ketiga?
saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian saudara laki-laki sekandung meninggal dunia, maka kewalian berpindah kepada siapa? Saudara laki-laki yang sebapak. Saudara laki-laki yang sebapak meninggal dunia, tidak ada, sudah berpulang ke rahmatullah, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan, yang kelima siapa tadi? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Jelas ya? Kemudian yang keenam, thumma ibnul akhi li abin wa in safala. Kemudian wali yang keberapa ini? Yang keenam. Yang keenam, kalau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung meninggal dunia, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ibnul akhi li abin, keponakan laki-laki saudara laki-laki sebapak. Keponakan laki-laki saudara laki-laki sebapak. Berarti bapaknya nikah berapa kali nih? Bisa 2, bisa 3, bisa 4 tuh. Dia punya saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian saudara laki-laki yang sebapak punya anak laki-laki. Itu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak disebut dengan keponakan. Jadi kalau seandainya tidak ada keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, maka kewalian berpindah yang paling utama, yang paling berhak untuk menikahkan kepada saudara keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Wa in safala, dan seterusnya ke bawah. Diulang lagi. Yang pertama, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan. Yang pertama tadi siapa? Ayah, bapak. Ayah, bapak meninggal dunia. Yang kedua ke siapa itu? Kakek. Kakek seterusnya ke atas, tidak ada meninggal dunia, maka kewalian berpindah ketiga ke siapa? Saudara laki-laki yang sekandung. Saudara laki-laki sekandung meninggal dunia, yang keempat pada siapa itu? Saudara laki-laki yang sebapak. Yang kelima, saudara laki-laki sebapak meninggal dunia, maka kewalian berpindah kepada siapa? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung meninggal dunia, kewalian untuk menikahkan berpindah kepada siapa? Ya, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, dan seterusnya ke bawah. Jelas ya? Paham ya? Kemudian thummal ammu syaqiqu. Yang berapa sekarang nih? Yang ketujuh. Kalau seandainya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak meninggal dunia, dan seterusnya ke bawah tidak ada sama sekali, baru wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah al-ammu syaqiqu, paman yang sekandung. Bapak kita punya saudara laki-laki yang sekandung, itu disebut dengan al-ammu syaqiqu, paman yang sekandung. Jadi orang tua kita, bapak kita, ayah kita punya saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya sekandung, maka itu disebut dengan al-ammu syaqiqu. Jadi yang ketujuh sekarang ya. Yang ketujuh, kalau seandainya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak tidak ada, dan seterusnya ke bawah tidak ada, maka kewalian, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah al-ammu syaqiqu, paman yang sekandung. Jadi bapak kita, ayah kita punya saudara laki-laki, baik kakaknya atau adiknya, yang penting saudara laki-laki dari ayah kita yang sekandung. Itulah yang disebut dengan al-ammu syaqiqu, disebut dengan paman yang sekandung. Jadi nggak langsung ke paman, kagak. Urutannya tuh, yang pertama bapak, bapak meninggal dunia. Yang kedua kakek, terusnya ke atas nggak ada, meninggal dunia, berpindah kepada siapa? Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung meninggal dunia, kemudian siapa lagi tuh? Saudara laki-laki yang sebapak. Yang kelima, kemudian keponakan laki-laki saudara kandung yang saudara sekandung. Kemudian yang keenam, kemudian yang ketujuh,
Nah, itu urutan dari wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Jadi nggak langsung berpindah kepada paman yang sekandung. Urutannya tuh sampai yang keenam, yang ketujuh baru paman sekandung merupakan wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Kemudian tsummal ammu li abin. Yang kedelapan. Kemudian paman sebapak. Bapak kita, ayah kita punya saudara laki-laki, tapi yang sebapak. Jadi saudara-saudara sebapak dari ayah kita. Ayah kita, bapak kita punya saudara laki-laki yang sebapak, disebut dengan al-ammu li abin, paman yang sebapak. Jadi kalau seandainya paman sekandung meninggal dunia, maka kewalian berpindah kepada paman yang sebapak. Wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan apabila paman sekandung tidak ada, berpindah kepada al-ammu li abin, atau maknanya artinya adalah paman yang sebapak. Jadi pertama ayah, ayah meninggal dunia, kakek, kakek terusnya ke atas tidak ada, saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung meninggal dunia, berpindah kepada saudara laki-laki sebapak. Terus kepada keponakan laki-laki saudara sekandung. Kemudian keponakan laki-laki saudara laki-laki yang sebapak, terusnya ke bawah. Yang keenam baru, kalau seandainya semua tidak ada, meninggal dunia, baru wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah paman yang sekandung. Kalau paman yang sekandung nggak ada, sudah meninggal dunia, maka wali yang paling utama dan wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah al-ammu li abin, paman yang sebapak. Ayah kita, bapak kita punya saudara laki-laki, tapi yang apa? Yang sebapak. Itu pamannya disebut dengan al-ammu li abin, disebut dengan paman yang sebapak. Jadi ayah kita, bapak kita punya saudara laki-laki, tapi bukan yang sekandung, yang sebapak. Nah, itulah yang disebut dengan al-ammu li abin, paman yang sebapak. Jadi kalau seandainya paman yang sekandung tidak ada, maka kewalian berpindah. Yang paling utama, yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah al-ammu li abin, atau paman yang sebapak. Jelas ya? Jadi ada paman yang sekandung. Kalau paman sekandung berarti bapak kita punya adik, bapak kita punya kakak, tapi yang sekandung, sebapak, seibu. Kemudian itulah paman yang disebut dengan al-ammu syaqiqu, paman yang sekandung. Kalau yang tadi yang berikutnya, paman yang sebapak, ayah kita, bapak kita punya apa? Punya saudara laki-laki, adik atau kakaknya, tapi hanya yang sebapak saja. Maka paman tersebut disebut dengan apa? Al-ammu li abin, paman yang sebapak. Jadi kalau seandainya paman yang sekandung tidak ada, meninggal dunia, maka kewalian berpindah kepada al-ammu li abin, paman yang sebapak. Jadi ulang lagi, yang pertama, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan. Yang pertama tadi siapa? Ayah atau bapak. Yang kedua, kakek. Terus ternyata ke atas. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, terusnya ke bawah ya. Kemudian yang keenam, paman yang sekandung. Pengertiannya, ayah kita, bapak kita punya saudara laki-laki, baik kakaknya atau adiknya, tapi yang sebapak seibu. Nah, paman kita disebut dengan al-ammu syaqiq, paman yang sekandung. Kemudian sampai lagi itu, paman yang sebapak. Bapak kita, ayah kita punya saudara laki-laki, kakak atau adiknya, tetapi yang sebapak saja. Maka paman tersebut disebut dengan al-ammu li abin, paman yang sebapak. Jelas ya? Jelas kan nih? Jelas ya? Masih puasa nggak deh? Masih puasa. Apa nggak puasa dari siang? Masih nggak puasa. Terawih dong nggak puasa.
Kelas perempuan ya. Perempuan ya. Bapak perempuan tidur semua perempuan ya. Kemudian sekarang yang berapa ini? 9. Kemudian tsumma ibnul ammi syaqiqi. Kemudian anak laki-laki paman yang sekandung, sepupu nih, sepupu laki-laki. Tsumma ibnul ammi syaqiqi. Yang berapa sekarang nih? Yang ke-9. Kemudian sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Anak laki-laki paman sekandung, sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Kita punya paman, adik kita, adik bapak kita, atau kakak bapak kita yang sekandung. Itu paman yang sekandung punya anak laki-laki, kan sepupu nama kita tuh. Kalau bahasa kita apa? Misanan sepupuan. Itu sepupu yang laki-laki dari paman yang sekandung adalah wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan kalau seandainya setelahnya itu tidak ada paman yang sebapak. Paman yang sebapak meninggal dunia, maka berpindah kewaliannya kepada sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Jadi yang pertama bapak nggak ada meninggal dunia, kakek nggak ada meninggal dunia, terus ke atas apa lagi tuh? Yang ketiga saudara laki-laki yang sekandung, yang keempat, yang kelima keponakan, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan paman yang sebapak. Yang ke-9 sekarang ibnul ammi syaqiqi, yaitu siapa itu? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Itu urutannya tuh. Urutan wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan. Yang ke-9 adalah ibnul ammi syaqiqi, yaitu sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Tsumma ibnul ammi li abin wa in safala. Yang ke-10, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Kalau tadi sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang ke-10, apabila sepupu laki-laki dari paman yang sekandung meninggal dunia, maka berpindah wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah ibnul ammi li abin wa in safala. Sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seterusnya ke bawah. Bapak kita punya saudara laki-laki, boleh kakak, boleh adik, tapi yang sebapak disebut dengan paman yang apa tuh? Yang sebapak. Paman yang sebapak ini punya anak laki-laki, disebut dengan sepupu laki-laki. Nah, ini sepupu laki-laki dari paman yang sebapak disebut dengan ibnul ammi li abin, yaitu sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Jadi kalau seandainya sepupu laki-laki dari paman yang sekandung meninggal dunia, maka berpindah kewalian. Wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ibnul ammi li abin, yaitu sepupu laki-laki dari paman yang sebapak wa in safala dan seterusnya ke bawah. Ulang lagi ya. Yang pertama, wali adalah yang paling berhak, yang paling utama menikahkan bapak. Bapak meninggal dunia. Yang kedua siapa tadi? Kakek. Kakek meninggal dunia. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, paman yang sekandung. Yang kedelapan, yang kesembilan, sepupu laki-laki dari paman sekandung. Yang ke-10, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seterusnya ke bawah. Sekarang wali yang keberapa ini? Yang ke-11. Wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah tsumma ammul abi. Kemudian
pamannya bapak, berarti kakek samping. Bapak kita punya paman. Nah, berarti kakek samping kita itu dari pihak ayah. Ayah kita, bapak kita punya paman. Nah, paman tersebut adalah kakek samping kita, disebutnya itu kakek samping. Jadi apabila sepupu daripada paman yang sebapak tidak ada dan seterusnya ke bawah tidak ada, baru yang ke-11, wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah ammul abi, pamannya ayah, berarti kakek samping. Kakek samping dari pihak apa? Dari pihak ayah. Ayah kita punya paman, berarti kakek seorang perempuan tadi. Jadi seorang perempuan punya ayah, kemudian ayahnya punya apa? Punya paman, berarti kakek samping dari seorang perempuan yang akan nikah tersebut. Kalau seandainya tidak ada sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seterusnya ke bawah, maka kewalian berpindah kepada ammul abi, paman dari ayah. Disebut dengan apa? Kakek samping namanya itu. Jadi paman dari ayah disebut dengan kakek samping. Jadi kalau seandainya memang tidak ada sepupu laki-laki dari paman yang sebapak, maka berpindah kewalian kepada ammul abi, paman dari ayah. Kalau paman dari ayah berarti ke bawahnya siapa? Cucu, jatuhnya sebagai kakek samping. Jadi kalau seandainya memang tidak ada sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seterusnya ke bawah, maka wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ammul abi, paman dari ayah. Ayah kita punya paman, berarti kita jatuhnya sebagai apa? Sebagai cucu. Itu bukannya paman kita, bukan, tapi siapa? Kakek kita, tapi kakek apa? Kakek samping. Jadi kalau seandainya seorang perempuan, walinya yaitu sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seterusnya ke bawah tidak ada, maka yang ke-11 ini berpindah kewalian kepada siapa ini? Paman bapak kita, disebut dengan apa? Kakek samping. Jelas kakek samping gitu ya? Jadi kakek samping bukan kakek yang nyamping, bukan? Bukan. Jadi paman dari siapa? Dari ayah. Jangan salah paham, Bek, jangan Bek. Merokok atau ngopi kagak salah paham lagi ntar. Summa ammul abi itu. Jadi pamannya ayah. Pamannya ayah. Bapak kita punya paman. Kita berarti jatuhnya sebagai siapa? Cucu. Nah itu bukannya paman kita tapi siapa? Kakek kita. Tapi kakek apa? Kakek samping. Jadi seorang perempuan apabila sepupu laki-laki dari paman yang sebapak tidak ada, maka berpindah kewalian tersebut kepada paman dari ayah, atau bahasa kita adalah kakek samping ya. Kakek samping ya. Kalau betul bilang kakek samping tuh. Tahu kalau orang lain bilangnya. Kakek samping dibilangnya ammul abi. Jadi pamannya ayah disebut dengan kakek samping. Bukan simping, bukan. Samping. Simping lagi ntar. Ulang lagi. Wali yang berhak, yang paling utama yang berhak untuk menikahkan, yang pertama al-abu, yaitu siapa? Ayah. Kemudian ayah meninggal dunia. Yang kedua kakek. Kakek meninggal dunia. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang ke-11, paman dari ayah atau kakek apa? Kakek samping. Di dalam kurung tuh, paman ayah atau kakek samping. Tapi dari pihak ayah ya. Ayah kita punya paman. Paman itu disebut dengan pamannya ayah. Ke kita disebut dengan kakek samping. Jadi paman ayah atau dalam kurung disebutnya kakek samping. Jadi kalau seandainya sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seterusnya ke bawah tidak ada, maka berpindah kewalian. Wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ammul abi, paman dari ayah, atau bahasa kita kakek samping. Ada kakek samping, ada nenek samping ntar tuh.
Iya, ada nenek samping tuh, nenek samping. Renong. Kemudian sekarang wali ke berapa ini? 12. Ada nong ada. Oh, nong ada. Ada 21. Tsumma ibnuhu. Kemudian tsumma ibnuhu. Yang ke-12 sekarang ya. Wali yang ke-12 tsumma ibnuhu. Kemudian anak laki-laki paman dari bapak. Tadi pamannya bapak atau kakek samping. Nah sekarang kakeknya ini, kakek samping kita ini punya anak laki-laki. Berarti siapa itu? Paman samping tuh. Jadi ada kakek samping, ada satu lagi paman samping. Nah, ada kakek samping, ada paman samping. Jadi paman samping siapa itu? Anak laki-laki dari pamannya ayah. Tuh, pamannya bapak. Kita punya bapak, bapak kita punya paman. Kan tadi ke kita paman daripada ayah disebut dengan kakek apa? Kakek samping. Nah, ini paman daripada ayah kita punya anak laki-laki, maka disebut dengan siapa? Paman samping. Genap tuh. Jadi summa ibnuhu wa insafala. Kemudian anak laki-laki dari paman yang sebapak atau disebut dengan apa? Paman samping tuh. Wa insafala dan seterusnya ke bawah. Ini penting nih. Nanti kalau bapak nggak ada, kakek. Kakek seterusnya ke atas nggak ada. Siapa lagi tadi tuh? Adalah laki-laki sekandung. Kemudian nggak ada lagi. Yang empat siapa? Itu penting tuh, diketahui tuh urutan-urutan dari apa? Dari wali-wali yang paling utama, yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Cari semua tuh, mesti ada tuh. Kalau bapak nggak ada, udah meninggal, kakek meninggal, terusnya ke atas nggak ada, pindah kepada tadi siapa? Saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sampai wali yang ke-12 ini, yaitu ibnuhu wa insafala, anak laki-laki daripada paman sebapak. Paman dari bapak, anak laki-laki paman dari bapak. Jadi kalau tadi paman dari bapak disebut dengan kakek samping, maka anak laki-laki dari paman bapak disebut dengan apa? Paman samping. Wa in safala dan seterusnya ke bawah. Ini penting nanti. Kalau seandainya sama sekali tidak ada walinya, jangan berhenti, terus cari tuh sampai nanti wali yang terakhir. Jadi yang ke-12 adalah summa ibnuhu. Kemudian anak laki-laki dari paman ayah. Tadi paman ayah disebut dengan kakek samping, maka anak laki-laki dari paman ayah disebut dengan apa? Paman samping wa in safala dan seterusnya ke bawah. Kita punya ayah, ayah kita punya paman. Nah, itu disebut dengan bukan paman kita tapi apa? Kakek, pamannya ayah, berarti kakek kita itu. Itulah yang disebut dengan ammul abi. Bahasa Indonesianya, bahasa kitanya adalah disebut dengan apa? Kakek samping. Kemudian kakek samping kita punya anak laki-laki. Ini bukan kakek kita, tapi disebut dengan apa? Paman samping kita, atau disebut dengan anak laki-laki dari paman ayah kita, disebut dengan summa ibnuhu, disebut dengan paman yang samping, wa in safala dan seterusnya ke bawah. Jadi ayah punya paman, itu bukan paman kita, disebut dengan apa? Kakek. Nah ini kakek samping kita punya anak laki-laki, berarti disebut dengan apa? Paman samping tuh, paman samping. Sama ayah kita jatuhnya apa tuh? Hah? Sepupuan, misanan tuh, misanan bapak kita, sepupu dari bapak kita. Kita disebut dengan apa? Keponakan, maka disebut dengan paman apa? Paman samping tuh. Jadi kalau seandainya kakek dari ayah, paman dari ayah atau kakek samping tidak ada, maka berpindah kewalian kepada paman samping ibnuhu, yaitu anak laki-laki dari paman dan jalurnya jalur ayah, wa in safala dan seterusnya ke bawah. Jelas itu ya? Ulang lagi. Wali yang pertama tadi siapa? Ayah. Yang kedua kakek. Yang ketiga
Yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan seterusnya ke bawah tuh ya. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan. Jadi sepupu laki-laki ya, sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang berapa lagi tuh? Yang ke-10, berarti sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Terus ke bawah. Yang ke-11, berarti siapa itu? Kakek samping. Yang ke-12, nah sekarang yang berapa sekarang nih? Sekarang yang 13 sekarang. Tsumma ammul jaddi. Kemudian pamannya kakek. Kakeknya masih punya apa? Masih punya apa paman? Apa tahu disebut nama itu? Pamannya kakek. Jadi kakek kita punya apa? Punya paman. Di atas kakek kita masih ada pamannya kakek. Nah ini kalau seandainya memang dari paman samping tidak ada, anak laki-laki dari paman yang dari bapak tidak ada, dan seterusnya ke bawah, maka kewalian berpindah kepada ammul jaddi, kepada pamannya kakek. Jarang ini kejadian. Tapi ada nggak? Ada. Kalau seandainya masih ada, misalnya paman kakeknya, berarti tua banget tuh orang tuh. Masih ada siapanya? Masih ada ammul jaddi, paman kakeknya. Kalau seandainya demikian, maka dialah yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan tadi. Wali yang paling utama, yang paling berhak untuk menikahkan. Kalau seandainya paman samping tidak ada, maka berpindah kewalian kepada ammul jaddi, yaitu paman daripada kakek. Ulang lagi, yang pertama wali adalah seorang ayah, bapak. Bapak nggak ada. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, yang keempat, saudara laki-laki sebapak. Yang kelima, yang keenam, keponakan laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, paman yang sekandung. Kemudian yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10, yang ke-11, kakek samping. Yang ke-12, dan seterusnya ke bawah. Yang ke-13, ammul jaddi, pamannya kakek. Kakek kita masih punya paman. Inilah wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Yang berikutnya, yang ke-13 disebut dengan ammul jaddi. Maknanya ammul jaddi adalah paman dari kakek. Tsumma ibnuhu. Kemudian anak laki-laki dari paman yang dari kakek. Kakek kita punya paman, kemudian dia punya anak laki-laki. Paham gak tuh? Kejauhan tuh ya. Jadi udah kita punya kakek kita punya apa? Punya paman. Paman ini punya siapa lagi? Anak. Udah kejauhan, kita nggak ada umur tuh kayak begitu. Tapi kalau kejadian itu mesti cari semua itu. Kalau seandainya kejadian itu mesti cari. Jadi kakek punya paman. Ini merupakan wali yang ke-13, ammul jaddi, pamannya kakek. Kemudian wali yang ke-14, summa ibnuhu, anak dari pamannya kakek. Anak laki-laki dari pamannya kakek. Jadi kakek kita punya paman. Kemudian paman kakek kita punya apa lagi? Punya anak laki-laki. Inilah yang disebut dengan ibnu ammil jaddi, anak laki-laki paman dari kakek. Wa in safala, dan seterusnya ke bawah. Kemudian sekarang berapa ini? Yang berapa ini? 15. Tsumma ammu abil jaddi. Tsumma ammu abil jaddi. Kemudian wali yang paling utama, wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ammu abil jaddi, paman bapaknya kakek. Kakek kita punya apa? Punya bapak. Bapaknya punya apa lagi? Punya paman tuh. Jadi kita punya kakek, di atasnya ada bapaknya. Bapak daripada kakek kita punya siapa lagi?
punya paman. Inilah yang disebut dengan ammu abil jaddi. Wali yang ke-13, benar Pak? 13 ya? 15. Wali yang ke-15 adalah ammu abil jaddi. Paman bapak dari kakek. Paman bapak dari kakek. Kakek kita punya bapak. Kemudian bapak dari kakek kita punya siapa? Punya paman lagi. Inilah yang disebut dengan ammu abil jaddi. Kita punya kakek, kemudian kakek kita punya bapak. Nah, kemudian bapak dari kakek kita punya siapa? Punya paman. Inilah yang disebut dengan ammu abil jaddi. Paman dari bapak kakek kita. Udah kejauhan juga itu. Di atas kakek apa di atas kakek? Buyut. Oh, buyut namanya. Asep. Apa enggak asep? Ada asep. Yang ke-15 ya. Yang ke-15 ammu abil jaddi, yaitu paman dari bapaknya kakek. Kita punya kakek. Kakek kita punya apa? Punya bapak. Bapak dari kakek kita punya apa lagi? Punya paman. Inilah yang disebut dengan ammu abil jaddi. Tsumma ibnuhu wa in safala. Yang ke-16. Kemudian anak laki-laki paman bapak kakek kita. Udah kejauhan lagi juga sama ini. Jadi yang ke-15 adalah paman bapak kakek kita. Kemudian yang ke-16 anak laki-laki dari paman bapak kakek kita. Wa in safala, dan seterusnya ke bawah. Jadi yang ke-15 paman bapaknya kakek. Yang ke-16 anak laki-laki dari paman bapaknya kakek. Tahu apa namanya itu? Jadi kakek kita punya bapak. Kemudian bapak kakek kita punya paman. Inilah yang disebut dengan ammu abil jaddi, paman bapaknya kakek. Kemudian paman bapaknya kakek punya anak laki-laki. Inilah yang disebut dengan ibnu ammi abil jaddi itu. Wa in safula, dan seterusnya ke bawah. Jadi ulang, yang pertama adalah wali yang pertama tadi siapa? Bapak atau ayah. Yang kedua kakek. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang ke-11, yang ke-12, atau paman samping. Yang ke-13, yang ke-14, dan seterusnya ke bawah tuh ya. Yang ke-15, yang ke-17, dan seterusnya ke bawah tuh. Wa hakadha ala hadat tertibi fi sairil asabati, dan seterusnya atas urutan ini pada asobah-asobah yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir
وبصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.